Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peran PAI atau Pendidikan Agama Islam dalam memperkokoh demokrasi. Di sini kita ditemani dengan Ustadz Usam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya. Alhamdulillah. Ya, langsung kita mulai saja. Yang pertama, menurut Ustadz sendiri, peran PAI dalam memperkokoh demokrasi itu seperti apa? Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Terkait dengan pendidikan agama Islam, sebenarnya dalam Islam itu di syariat kita sudah diatur semua, Mas. Mulai dari tata cara kita berhubungan dengan masyarakat, dengan orang lain, baik untuk diri kita sendiri, dengan keluarga, dengan orang lain. Makanya ibadah itu sebenarnya ada dua, yaitu yang pertama ibadah vertikal, hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut dengan hablum minallah. Yang kedua yang horizontal, yaitu hablum minan nas, hubungan kita terhadap lingkungan sekitar. Dan itu semuanya diatur dalam agama Islam. Makanya kalau kita membahas terkait dengan apa sih hubungannya pendidikan agama Islam terkait dengan demokrasi, itu sangat ada hubungannya sekali. Salah satu contoh, kita sebagai manusia dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menjaga tetangga kita. Nah, itu termasuk juga kan demokrasi kita terhadap tetangga. Bagaimana hubungan baik dengan orang, bagaimana hubungan baik dengan keluarga, dan secara memang ada beberapa yang perlu kami sampaikan terkait dengan pendidikan agama Islam yang mempunyai peran penting dalam demokrasi ini. Satu, pembentukan karakter atau karakter yang baik, akhlak. Islam sangat menjunjung tinggi terkait dengan akhlak. Bahkan Nabi sendiri itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Leutamima makarimal akhlak, yaitu untuk menyempurnakan karakter yang baik terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap orang lain, terhadap Tuhannya, terhadap makhluk lain, terhadap alam, dan semuanya itu diatur oleh agama. Makanya untuk karakter yang berkualitas, yaitu mempunyai tujuan untuk membentuk karakter individu yang berkualitas, mencakup aspek moral, etika, spiritual, dan ini ada yang terkait dengan individu dan orang lain. Yang kedua adalah pengembangan kesadaran sosial. Pengembangan kesadaran sosial ini kita seperti yang tadi sudah saya bahas, yaitu ibadah itu bukan hanya kita hubungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau semenang-menang kita harus bisa sebaik mungkin tanpa memikirkan orang lain. Makanya kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu diberi label umat yang terbaik. Karena apa? Selalu mengajak kebaikan kepada orang lain, melarang kemungkaran kepada orang lain. Baik itu diri sendiri, jangan sampai untuk melakukan kemungkaran. Orang lain juga kita jaga bagaimana mereka juga menjadi orang baik. Jadi kita juga saling membantu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bertolong menolong dalam kebaikan. Nah, itu terkait dengan sosial. Jadi tadi yang horizontal itu hubungan kita hablum minan nas, hubungan kita terhadap lingkungan sekitar, dengan hak-hak diri kita, hak-hak orang lain kita jaga, hak keluarga kita jaga, kewajiban kita lakukan, kewajiban kita terhadap orang lain kita lakukan.
Itu insya Allah semuanya kalau dilakukan pasti karakter yang baik yang sifatnya sosial ini pasti akan baik juga. Yang selanjutnya adalah terkait dengan toleransi dan menghargai orang lain. Toleransi ini juga termasuk bagian dari demokrasi dan menghargai hak orang lain. Ketika kita bersama dengan orang, pastinya orang itu kan berbeda-beda, mempunyai jalur yang beda, mempunyai kehidupan yang beda. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Kita punya, memang begini, contohnya saja, dalam bermusyawarah Mas, itu kita dalam satu posisi, satu majelis, satu forum. Ketika kita punya pendapat, orang lain punya pendapat, terus kita tidak setuju dengan pendapatnya, tapi padahal pendapat itu adalah pendapat yang terbaik dan dipilih oleh orang banyak, maka kita harus legowo untuk memilih. Walaupun itu pendapat kita pendapatnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena memang sesuatu itu kita harus menghargai orang lain. Nah, nggak cuma di kalangan kita sendiri yaitu Islam, baik di kalangan yang lain atau umat yang lain seperti yang kemarin kita bahas terkait dengan moderasi beragama. Ya. Kita harus menghormati orang lain karena kita berada di lingkungan di mana negara kita yang majmuk, yang berbeda-beda baik agama, suku dan ras harus menjadi satu untuk menjaga kerukunan dalam berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya adalah penguatan etika kepemimpinan. Pendidikan agama Islam ketika di urusan kepemimpinan atau di politik itu juga ada hubungan erat sekali. Contoh, kita dituntut oleh agama untuk selalu jujur, dituntut agama untuk selalu adil, dituntut agama untuk jangan berbohong, transparansi. Dan itu semuanya diajarkan oleh agama. Makanya ketika orang itu sudah berpendidikan agama Islam yang baik, saya yakin kepribadiannya akan tercurahkan secara zahir dalam bentuk tindakan yang baik juga. Kalau dia menjadi seorang pemimpin pun akan menjadi pemimpin yang baik. Jujur, adil, transparan, dan mungkin ada yang lain bisa sampean tambahkan sendiri nanti apa. Terus selanjutnya adalah pengembangan kritis berpikir. Kalau dalam diri orang sudah ditanamkan sesuatu yang baik dalam diri, makanya nanti yang keluar pikiran kita ketika orang itu pasti akan positif juga. Contohnya gini, makanya dalam hadis itu ada Mas. Inna fil jasati mudghatan. Idza soluhat soluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Dalam diri manusia itu ada satu gumpal daging yang mana ketika gumpal daging itu baik, pondasinya baik, dalam diri orang itu baik, kata Nabi, maka semuanya akan baik semua. Baik itu dari secara fisiknya akan baik, dua, secara mentalnya akan baik. Nanti setelah itu aktivitas pikiran kita akan baik semua. Ala wahyal qalbu, ketahuilah daging itu adalah hati. Hati ketika sudah diisi mulai awal dengan pendidikan agama Islam yang baik, guru yang baik, pendidikan yang baik, moderat, tidak terlalu lenceng kanan, tidak terlalu melenceng kiri, di tengah-tengah itu, maka yang timbul dari kita, mulai dari pikiran kita, jawareh kita, gauta kita, semuanya akan baik. Makanya kalau dalam kitab
Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali mengatakan dalam diri manusia itu ada struktural yang sangat luar biasa, Mas. Ada jawareh atau yang disebut panca indera, peraba, perasa, penciuman, pendengaran, penglihatan. Itu yang ada 5, itu diibaratkan sebagai prajurit. Terus akal sebagai panglima, hati sebagai raja. Jadi ketika kita melihat seseorang, wah, ada orang cantik ini. Ada orang cantik ini. Tapi sampean terus ketika mata sudah mengatakan melihat sesuatu objek, dilaporkanlah ke otak. Otak mengatakan, oh iya bener cantik. Walah, otak bilang, oh itu gak cantik, jelek. Tapi ketika sudah dilaporkan hati gak bisa dibohongi. Hati gak bisa dibohongi. Jadi kalau hati baik, panglimanya baik, pikiran kita baik, maka ketika orang menjadi seorang kritikus, politikus dan sebagainya, kalau sudah dari dalamnya baik, insya Allah semuanya akan baik. Selanjutnya yang terakhir adalah mungkin itu dari melalui peran-peran ini pendidikan agama Islam memiliki potensi besar untuk memperkokoh demokrasi di Indonesia seperti yang sudah kami sampaikan dan kami paparkan tadi. Dan satu lagi, Mas, mungkin ini kan tugas kuliah tugas kuliah, karena kita sama-sama satu kelas, saya mohon izin kepada Ibu dosen untuk video ini dijadikan sebagai diterima untuk sebagai tugas kami atas nama Ahmad Husam dan Muhammad Junaidi. Nanti ini satu frame, satu video kami share untuk jadi tugas kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Junaid. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa memotivasi diri untuk diri sendiri dan bagi orang yang menonton video ini. Terima kasih. Ya, baik, banyak terima kasih kepada Ustadz Husam. Saya sampaikan ternyata banyak sekali peran pendidikan agama Islam itu sendiri dalam memperkokoh demokrasi di negara kita tercinta. Selebihnya terima kasih sudah menonton channel kita. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, kami memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.